Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua informasi terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Untuk video kali ini berisi kegiatan yang aku lakukan selama seharian di rumah. Tapi tepatnya sih kegiatan yang aku lakukan setelah aku buat bekal dan mengantar anak ke sekolah ya. Di pagi hari kegiatan aku bermula dengan kegiatan yang aku lakukan di dapur. Ini aku akan buatin bekal untuk anak aku dulu ya teman-teman. Nah, anak aku itu memang lebih suka kalau dibekalkan dengan nasi beserta dengan lauk pauk. Dan untuk beras yang aku gunakan, aku masih setia dengan menggunakan produk premium dari berasku SSP Official. Baik beras santap ataupun beras cap ikan koki hoki. Aku tuh suka banget ya dengan produk beras dari berasku SSP Official, baik beras santap ataupun beras cap ikan koki hoki. Dikarenakan berasnya itu adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis, pulen, enak, dan sehat alami tanpa menggunakan bahan pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern, sehingga berasnya bersih higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal. Saat ini sedang ada program kupon dari berasku SSP Official ya teman-teman yang akan diundi setiap 2 minggu sekali. Dan itu akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000. Untuk detailnya bisa langsung cek aja ke Instagram dari berasku SSP Official ya. Nah, ini aku sudah di dapur dan aku akan memasak nasi dulu nih teman-teman. Kita masaknya seperti biasa aja, jadi kita cuci berasnya dengan bersih. Setelah itu kita akan tiriskan dan setelahnya kita akan masak menggunakan Magicom. Produk beras premium dari berasku SSP Official ini itu cocok untuk dimasak apa aja ya teman-teman. Bisa dimasak menjadi nasi liwet, nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, atau apapun. Pokoknya itu rasanya pasti enak banget karena berasnya betul-betul pulen. Jadi beras ini cocok dipakai untuk pemakaian sehari-hari di rumah ataupun untuk berjualan. Dan ini berasnya udah masak, dia menjadi nasi yang sangat pulen dan kita lihat sama-sama dulu yuk. Nah, di sini bisa terlihat kalau berasnya itu menghasilkan nasi yang sungguh-sungguh pulen, teman-teman. Bisa terlihat kalau berasnya itu bersih, putih, dia tidak menggunakan bahan pengawet ya. Dan juga ini tidak berkutu dan juga tidak berbatu. Karena nasinya sudah matang, aku langsung lanjut siap-siap untuk mempersiapkan bekal anak aku ke sekolah. Tahun 2023 aku melakukan perbaikan ya teman-teman terkait dengan bekal anak. Biasanya tuh aku kasih bekalnya agak banyak dikarenakan memang aku pikir ya nggak apa-apa nanti kalau nggak habis dia akan makan di rumah lagi. Tapi ternyata yang ada di pemikiran anak aku itu berbeda. Dia pengen bekalnya habis. Jadi dia makannya paling lambat di kelas. Karena katanya kalau misalkan bekalnya habis, mamanya pasti senang. So sweet sih, tapi menurut aku itu jadi membuat anaknya jadi paling lambat dan aku agak sedih sebetulnya ya. Jadi di tahun 2023 ini aku memutuskan untuk membuatkan bekalnya menjadi porsi yang lebih sedikit. Nanti ketika sampai di rumah, aku akan ajak dia untuk makan lagi. Jadi dia tidak harus menghabiskan bekalnya. Sebetulnya sih aku sudah sering bilang ya, tapi ya gitu deh namanya anaknya so sweet. By the way nih teman-teman, untuk bekal kali ini aku mau buatkan bento yang sedikit berbeda. Bekal bentonya kali ini adalah bekal berupa panda. Di sini bisa terlihat ya. Nah, untuk bentuk matanya, terus kemudian juga dengan hidung serta mulut, itu aku gunting manual ya. Sementara untuk matanya, untuk putih-putihnya itu aku menggunakan nasi teman-teman yang aku potong dengan menggunakan tusuk gigi.
Anaknya request untuk minta jagung rebus, jadi aku kasih jagung rebus di sini. Lalu setelah itu, di sini juga aku kasih ada telur yang aku gulung, teman-teman. Lalu aku pakaikan food picks. Dan selain itu juga di sini aku bekalkan ada sosis yang aku hanya rebus aja ya. Nah, ini bekalnya udah jadi, teman-teman. Menurut aku ini porsinya cukup lumayan berkurang banyak ya. Dan juga dia masih punya kesanggupan untuk menghabiskannya. Jadi gimana? Cukup unyu teman-teman bekalnya? Jadi memang beras sehat dan enak ya santap ataupun juga beras cap ikan koki hoki. Untuk buah hati dan suami, ibu kasih yang terbaik. Dan ini pun aku langsung bawa ke sekolah. Dikarenakan aku menunggu anak aku di sekolah, jadi aku pulang ke rumah kondisinya itu super duper berantakan. Aku rencananya hari ini mau beres-beres rumah nih teman-teman. Nah, pas banget hari ini anak aku memang ada jadwal untuk kelas mewarnai di rumah. Jadi gurunya itu datang. Dan kemarin-kemarin itu suami aku lagi seneng banget ya duduk-duduk di ruang tamu. Jadinya ruang tamunya berantakan deh tuh. Jadi aku benerin dulu nih spraynya, lalu setelah itu aku tata kembali bantalnya. Jadi aku memang paling suka kalau ada tamu datang ke rumah itu kondisi ruang tamunya udah rapih ya. Karena kan agak malu nih kalau misalkan ada tamu datang ke rumah, ya ruang tamunya aja udah berantakan, agak kurang srek gitu. Kemudian setelah selesai aku beresin daybednya sama tadi bantal-bantalnya udah ditata kembali, aku langsung nyapu ya teman-teman. Nyapunya kali ini langsung full dari ruang tamu, kamar-kamar, ruang tengah, ruang makan sampai dengan dapur. Pertama aku mulai dulu dengan ruang tamu ya tentunya. Ada cukup banyak sih debu ya karena memang belakangan agak berangin, jadi cukup banyak nih debunya. Hari ini aku berencana juga mau cuci spray yang ada di kamar anak aku. Jadi aku mau beresin kamarnya sekalian karena ada rencana aku mau ganti spraynya. Pertama-tama ini aku copotin dulu ya karena aku mau langsung cuci hari ini. Sebelum aku ganti spraynya, itu aku taruh dulu pakaian-pakaian yang mau aku gosok ataupun yang mau aku lipat. Itu supaya nanti aku mau kelarkan dulu ya semua pakaian-pakaian yang harus aku gosok dan juga aku lipat. Baru setelah itu baru akan aku ganti spraynya dan aku beresin kamarnya. Nah, ini aku juga mau ganti spray yang ada di ruang nonton TV, teman-teman. Jadi, kemarin itu suami aku main pasangin aja spraynya, ukurannya lebih besar. Itu kasurnya di 120, suami aku pasangnya di 180. Jadi, aku mau ganti sesuaikan aja sama ukurannya ya nanti. Dan jadwal hari ini selain aku beres-beres rumah itu adalah mencuci spray ya.
Sembari menunggu guru anak aku datang, ini aku masih lanjut beres-beres dan juga aku nyapu dulu nih untuk ruang tengah ya. Dan ini nggak berapa lama kemudian guru mewarnai anak aku udah datang ya dan aku temenin anak aku belajar. Lumayan lama sih teman-teman, sekitar hampir 2 jam dan di atas tadi aku udah sempet nyuci spraynya dulu ya. Ini kelasnya udah selesai dan saatnya berfoto teman-teman. Jadi setiap kali belajar hasilnya itu selalu difoto dan juga disimpan ya. Jadi akan kelihatan progres anaknya ketika mengikuti kelas itu berkembang atau tidak. Dan ini adalah hasil dari kelas anak aku hari ini untuk kelas mewarnainya. Ini dia gambar sendiri berdasarkan petunjuk dari gurunya, setelah itu dia mewarnai. Jadi cukup lumayan cantik ya, padahal gambarnya adalah gambar sederhana. Setelah selesai aku nemenin anak aku ikut kelas mewarnai, aku langsung lanjut lagi untuk mencuci pakaian di gilingan kedua ya. Dan sembari menunggu nanti pakaiannya selesai dicuci, aku lanjut lagi untuk beres-beresin ruang makan dan juga dapur tentunya. Nah, jadi kalau udah anak sekolah itu pasti memang waktu kita terbatas banget ya. Kalau dulu bisa lebih santai ketika beres-beres, kalau sekarang itu baru bisa dilakukan ketika selesai mengantar anak ke sekolah. Nah, jadi biasanya kalau anak aku masuk siang, itu aku suka mulai nyicil beres-beresnya dari pagi dan dilanjutkan lagi ketika pulang sekolah. Tapi kalau anak aku masuk sekolahnya pagi, ya udah aku akan mulai beres-beres setelah anak aku pulang sekolah sampai dengan sore tentunya. Karena kan ketika kita beres-beres tidak selalu hanya melakukan kegiatan beres-beres aja ya, pasti akan kepotong nih waktunya dengan kayak tadi. Misalkan ya aku menemani anak aku les, ataupun juga ketika kita masak, atau kegiatan yang lain nyuapin anak juga gitu. Nah ini cucian aku udah selesai, ini aku hanya sekitar 2 kali giling aja. Dan untuk spray serta bed cover juga itu sudah selesai aku jemur. Nah, cuacanya tidak terlalu bagus, dia agak mendung gitu teman-teman, tapi nggak apa-apa sih karena laundry room aku itu cukup aman ya. Nah, laundry roomnya itu di dalam rumah atau indoor, jadinya tidak akan kena basah. Kemudian ini aku langsung kunci untuk pintunya di atas karena sudah selesai. Jadi biar ruangan lainnya itu nggak terlalu debu-debu banget ya. Kalau dari atas kadang-kadang suka agak berdebu. Dan ini aku lanjut lagi turun ke lantai bawah nih teman-teman. Karena mau langsung lanjut untuk ngepel. Nah, tapi sebelum ngepel ini aku mau copotin dulu nih gambar-gambar hasil mewarnai dari anak aku. Dikarenakan aku tuh pengen nempelin hiasan lain ya di sini. Jadi untuk karya-karyanya dia ini akan aku simpan aja. Nanti rencananya akan ditaruh di dokumen keeper gitu ya. Jadi biar terlihat nih progresnya. Nih dari waktu dulu mulai mewarnai kayak gini sampai nanti pas ketika dia sudah mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke nih aku akhirnya sudah mulai untuk ngepel dan ini tuh sudah mulai sore banget, udah menjelang malam bahkan ya karena udah mulai 6:30 gitu. Jadi aku tuntaskan dulu deh untuk ngepel semua ruangan, baru setelah itu aku akan lanjut kasih anak aku makan malam.
Tadi ruang tamu udah selesai, kemudian aku lanjut di ruang keluarga. Dan nanti kalau ini udah selesai, itu aku akan lanjut untuk mengepel kamar-kamar serta bagian ruang makan dan juga dapur. Dan sekarang aku lagi ada di area ruang makan, teman-teman. Aku nyalain kipas angin untuk ruang tengah biar cepat kering. Dan ini selama aku ngepel, anak aku ada di ruang tamu, dia lagi ngerjain PR-nya. Itu supaya nanti kalau misalkan di hari belajarnya itu udah aman karena PR-nya sudah dikerjain. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk kegiatan aku di hari ini. Selesai nganterin anak buat bekal, lalu setelah itu beres-beres rumah. Beres-beres rumah itu memang makan waktu yang lama banget ya. Kalau di aku beres-beres itu bisa sampai seharian. Apalagi kalau misalkan ya itu ganti spray, lalu kemudian aku cuci, lalu kemudian habis itu juga ada menggosok pakaiannya. Itu bisa full dari pagi sampai sore atau sampai malam. Itu dikarenakan emang rumahnya lumayan luas ya teman-teman. Jadi rumah aku itu luasannya sekitar 210 meter. Jadi emang cukup panjang dan juga cukup besar untuk kalau dikerjakan sendirian. Jadi makanya memang harus pintar-pintar mengatur waktunya. Dan demikian ya teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.